Kami, Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setelah menyadari bahwa konflik politik yang terjadi dewasa ini perlu segera diakhiri demi keselamatan rakyat, bangsa dan negara. Maka dengan ini mengumumkan: pertama, kami, Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 Jenderal TNI Soeharto. Salam sehat dan sejahtera buat anak-anakku yang berbahagia. Itulah tadi sepenggal cuplikan film dokumenter proses peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto, yang mana nanti akhirnya melahirkan pemerintahan Orde Baru. Mengapa dinamakan Orde Baru? Itu karena orde sebelumnya, baik itu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, Pancasila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga Orde Baru yang fokusnya melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen di era Jenderal Soeharto, maka lebih dikenal dengan sistem pemerintahan Orde Baru atau rezim Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Untuk selanjutnya, mari kita lanjutkan pembahasan Orde Baru di dalam segala kehidupannya. Anak-anak yang berbahagia, mari sekarang kita lanjut pembahasan materi Orde Baru dari tahun 66 hingga tahun 98. Namun apa yang kami sampaikan itu hanya secara garis besar. Nanti lengkapnya silakan untuk belajar secara mandiri. Ada 4 pembahasan yang mau kita paparkan. Yang pertama itu masa transisi. Yang kedua kita membahas stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Dan yang ketiga tentang integrasi Timur Timur. Dan yang keempat, bagaimana dampak pemerintahan Orde Baru. Lanjut. Masa transisi. Yang dimaksud masa transisi yaitu masa-masa awal pemerintahan Orde Baru pasca peralihan kekuasaan
dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto. Itu diawali dengan aksi-aksi Tritura. Kemudian ditindaklanjuti dengan munculnya surat perintah 11 Maret yang mana akhirnya membawa dualisme kepemimpinan nasional. Aksi Tritura. Latar belakang tidak lepas dari peristiwa munculnya G13 PKI, demikian juga adanya krisis ekonomi, dan akhirnya berujung pada krisis politik atau hilangnya kepercayaan pada Presiden Soekarno. Aktor yang dimaksud di sini aktor-aktor yang menyuarakan aksi-aksi Tritura. Nanti ada kami, ada KAPI, ada KAPI, ada KASI, yang kesemuanya tergabung di dalam Front Pancasila. Nah, apa itu isi Tritura? Ada 3. Yang pertama tentang pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, turunkan harga-harga kebutuhan pokok atau perbaiki ekonomi. Bagaimana kronologi aksi Tritura atau 3 tuntutan rakyat? Demonstrasi pertama, gerakan mahasiswa, dimulai pada tanggal 8 Januari 1966 di depan Gedung Sekretariat Negara. Kemudian berlanjut 12 Januari 1966 di mana kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR GR. Dilanjutkan 24 Februari 1966, seorang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim menjadi korban atau tertembak saat sedang berdemonstrasi di depan Istana Negara. Selanjutnya, 25 Februari 1966, Presiden Soekarno membubarkan kami. Surat perintah 11 Maret dilatar belakangi semakin maraknya demonstrasi-demonstrasi itu dikarenakan Presiden Soekarno tidak bergeming terhadap aksi Tritura. Karena demonstrasi meningkat, akhirnya keamanan Presiden Soekarno juga menjadi terancam, maka Presiden perlu memulihkan kewibawaan pemerintahan. Untuk itu, diambillah surat perintah 11 Maret yang dikeluarkan di Istana Bogor. Isinya, poinnya ada 3. Yang pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Yang kedua, menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi. Dan yang ketiga, melaksanakan dengan pasti
ajaran pemimpin besar revolusi. Super Semar akhirnya diserahkan kepada ketiga jenderal, yaitu Jenderal Basuki Rahmat, Jenderal Amir Mahmud, dan Jenderal M. Yusuf, yang kemudian diserahkan lagi kepada Jenderal Soeharto. Bagaimana dampak dengan dikeluarkannya Super Semar? Yang pertama, kondisi keamanan negara berhasil dikendalikan, wibawa tentara semakin meningkat, Jenderal Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar memiliki kekuatan politik, dan Jenderal Soeharto namanya semakin berkibar. Di satu sisi, wibawa Presiden Soekarno itu justru semakin menurun. Dualisme kepemimpinan nasional. Itu maksudnya seolah-olah di negara kita itu ada dua pemimpin nasional. Secara de facto kepemimpinan itu dipegang Jenderal Soeharto, namun secara de jure itu di bawah kendali Presiden Soekarno. Mengapa terjadi dualisme kepemimpinan nasional? Coba Anda lihat, itu karena berdasarkan ketetapan nomor 14 garing MPRS garing 1966 yang isinya menyatakan apabila Presiden berhalangan, maka kedudukannya digantikan oleh pemegang mandat Super Semar. Nah, dalam hal ini tentunya Jenderal Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar. Kemudian berdasarkan ketetapan nomor 13 MPRS 1966, MPR memberikan tugas kepada pengemban mandat Super Semar, dalam hal ini Jenderal Soeharto, untuk membentuk Kabinet Amprah, amanat penderitaan rakyat. Bagaimana dampak munculnya dualisme kepemimpinan nasional? Di antaranya, yang pertama, Soeharto turut menentukan nama-nama menteri yang akan mengisi pos jabatan di Kabinet Amprah. Yang kedua, Presiden Soekarno berkedudukan sebagai pemimpin kabinet, sedangkan Letnan Jenderal Soeharto bertindak sebagai pelaksana pemerintahan. Yang ketiga, popularitas Presiden Soekarno semakin menurun atau merosot. Dan yang keempat, memunculkan tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya. Berikutnya, pada bulan Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden yang kemudian dikenal dengan nama pidato Nawaksara. Nawa itu 9, aksara itu uraian, jadi ada 9 uraian pertanggungjawaban presiden. Pada 20 Juni hingga 5 Juli 1966, berdasarkan ketetapan nomor 5 MPRS 66, MPRS meminta Presiden Soekarno melengkapi
isi pidato Nawaksara. Selanjutnya, Presiden Soekarno menyampaikan kembali pidato pertanggungjawaban pada tanggal 10 Januari 67 di hadapan anggota MPRS dan DPR GR, di mana pidato tersebut nanti dituangkan di dalam surat Presiden RI nomor 1 garing Presiden garing 1967 dan diberi nama lengkap pelengkap Nawaksara atau Pelnawaksara. 9 Januari 67 DPR GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa untuk mengatasi situasi politik yang memanas. Selanjutnya, para pimpinan ABRI membujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan pada pengemban ketetapan nomor 9 MPRS tahun 1966, yaitu Lejen Soeharto, sebelum sidang umum MPRS dilaksanakan. Akhirnya, pada tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Nah, itulah sekelumit tentang proses peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Letnan Jenderal Soeharto. Selanjutnya, pada tanggal 12 Maret 1967, Lejen Soeharto diangkat sebagai pejabat Presiden Indonesia oleh MPRS dan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968, di mana pelantikan Presiden Soeharto ini menandai dimulainya periode Orde Baru. Namun tonggak gelaran Orde Baru itu pada tanggal 11 Maret 1966. Kita bicarakan tentang stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Stabilisasi dan rehabilitasi. Stabilisasi nanti bisa menyangkut stabilisasi politik dan keamanan, dan juga stabilisasi penyeragaman. Dalam rehabilitasi nanti itu bisa menyangkut penerapan di fungsi ABRI, rehabilitasi ekonomi, kebijakan pembangunan, dan pelaksanaan demokrasi. Stabilisasi politik dan keamanan di era Orde Baru. Berbagai upaya ditempuh, di antaranya yang pertama itu menerapkan politik bebas aktif, di mana pada era demokrasi terpimpin kita menerapkan lebih condong pada politik konfrontatif. Sebagai tindak lanjut penerapan politik bebas aktif, maka kita mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, membentuk ASEAN. Di samping itu
di dalam negeri, dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan, terjadi pemfusian partai yang ada 3, yaitu P3, Golongan Karya, dan PDI. Stabilisasi penyergaman Orde Baru. Beberapa kebijakan dilakukan, di antaranya pelarangan ideologi komunisme dan ideologi-ideologi yang dianggap radikal. Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara, maksudnya harus menjadi asas dari semua orpol maupun ormas. Digagas mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui Eka Prasetya Pancakarsa. Kemudian melakukan penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4, mengharuskan semua parpol menganut ideologi Pancasila. Penerapan difungsi ABRI. Difungsi ABRI itu sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Dalam difungsi ABRI dinyatakan tugas ABRI tidak hanya berkaitan bidang keamanan dan pertahanan negara, tetapi juga berkaitan dengan bidang sosial politik, sehingga dampaknya anggota ABRI boleh menduduki kursi parlemen dan menjadi pejabat di pemerintahan. Itulah pengertian difungsi ABRI. Jadi ABRI punya 2 fungsi, sebagai kekuatan hankam dan sebagai kekuatan sosial politik. Rehabilitasi ekonomi yang dilakukan berupaya menanggulangi masalah utang, maka untuk itu ditempuhlah menjalin kerjasama dengan IMF, Lembaga Keuangan Internasional, mengeluarkan undang-undang penanaman modal dengan menetapkan undang-undang penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Kebijakan pembangunan di era pemerintahan Orde Baru. Di bidang pendidikan, banyak dibangun SD-SD Impres, ditingkatkannya jumlah guru, kemudian juga dicanangkannya program wajib belajar 6 tahun, yang kemudian menjadi 9 tahun. Memberikan program bantuan beasiswa melalui program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GUNOTA, dan juga melakukan pemberantasan buta aksara dengan membentuk program kelompok belajar. Di bidang kesehatan, banyak didirikan puskesmas, juga dikembangkan
program pos pelayanan terpadu atau posyandu di setiap desa. Juga dicanangkan program keluarga berencana untuk menanggulangi peningkatan jumlah penduduk dan sekaligus juga untuk meningkatkan kesejahteraan kemakmuran keluarga. Dan di bidang ekonomi, meningkatkan peran BUMN, di mana pemerintah mengadakan perubahan mendasar dalam pengelolaan BUMN. Pemerintah menghapus kewenangan instansi teknis sebagai pengawas dan memberikan kewenangan kepada Departemen Keuangan sebagai satu-satunya pengawas BUMN. Perluasan lapangan kerja diciptakan melalui proyek padat karya dan bantuan pembangunan daerah. Dilakukan pengerahan tenaga kerja secara sukarela melalui Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia atau BUCI. Tenaga kerja sukarela ini nanti bertugas sebagai tenaga pelopor pembangunan dan pembaruan di berbagai bidang di desa-desa. Dan bidang sosial budaya, dicanangkan program transmigrasi untuk pemerataan jumlah penduduk, menurunkan angka pengangguran, dan menyalurkan tenaga kerja di sektor perkebunan, perikanan, ekspor kayu, dan sebagainya. Memberikan sosialisasi agar kebudayaan dan kesenian yang berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa. Meningkatkan pembinaan kesenian melalui sekolah-sekolah, kursus, dan organisasi kesenian, inventarisasi, dokumentasi, penelitian warisan budaya nasional, pembinaan, dan pemeliharaan peninggalan purbakala semua dilakukan dengan baik. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru. Demokrasi pada masa Orde Baru menganut sistem demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dijalankan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, serta ketetapan MPRS atau ketetapan MPR. DPR-GR diberi beberapa hak kontrol selain tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, ini meliputi DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, ini termasuk LSM dan partai politik. Pemerintah mengawasi dan mengontrol kehidupan demokrasi selama Orde Baru itu berlangsung. Kita lanjut, integrasi Timur Timur. Nanti kita akan membahas latar belakang dan proses integrasi Timur Timur.
latar belakang integrasi Timor Timur tidak lepas dari perubahan kebijakan pemerintahan Portugis terhadap Timor Timur, yaitu dengan menetapkan Timor Timur sebagai salah satu provinsi Portugis. Di satu sisi, rakyat Timor Timur menghendaki kemerdekaan Timor Timur atas penjajahan Portugis. Penghapusan status koloni terhadap jajahan Portugis setelah revolusi bunga. Itu 3 hal yang mendasari latar belakang integrasi Timor Timur. Proses integrasi. Proses integrasi tidak lepas juga dari munculnya partai-partai politik yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur. Nanti ada partai UDT yang menghendaki Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugis. Ada partai Fritilin yang menghendaki kemerdekaan penuh bagi rakyat Timor Timur. Ada partai Apodeti yang menghendaki agar Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Indonesia. Dan ada partai kota yang ingin berintegrasi dengan wilayah Indonesia. Demikian juga partai Trabalista yang juga ingin berintegrasi dengan wilayah Indonesia. Kronologi integrasi Timor Timur diawali Fritilin memproklamirkan kemerdekaan Timor Timur 28 November 1975. Ini menjadikan kelompok pro NKRI akhirnya membacakan deklarasi Balibo yang isinya menyatakan Timor Timur bergabung dengan Republik Indonesia 30 November 1975. Akhirnya 17 Desember 1975 tentara Indonesia masuk ke Timor Timur sekaligus menandai awal operasi Seroja. Pada tanggal 31 Mei 1976, Kepala Pemerintahan Timor Timur mengajukan petisi yang berisi penggabungan Timor Timur dengan Indonesia, yang mana akhirnya 17 Juli 1976 Timor Timur resmi sebagai Provinsi Republik Indonesia. Dampak pemerintahan Orde Baru, terutama di bidang politik dan di bidang ekonomi. Dampak di bidang politik diantaranya penyimpangan prinsip demokrasi karena Presiden Soeharto menjadi penguasa tunggal, praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu menjangkiti di semua lini birokrasi pemerintahan. Kemudian kebebasan pers begitu ketat dan jalannya pemerintahan
tidak dilakukan secara transparan atau secara terbuka. Di bidang ekonomi, pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi, ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, berhasil mencapai swasembada beras, dan meningkatnya pengembangan sektor industri dan migas. Anak-anak yang berbahagia, itulah tadi poin-poin atau secara garis besar materi pembahasan Orde Baru. Nah, tugas Anda nanti di rumah, silakan Anda mendeskripsikan apa yang tertampang di dalam poin-poin yang saya sajikan tadi berkenaan dengan Orde Baru, dari proses kelahiran sampai berakhirnya rezim Soeharto. Untuk selanjutnya sebagai penutup, ini kami tayangkan tentang film dokumenter lagi, yaitu detik-detik jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Silakan untuk dinikmati. Sekian, terima kasih. Bertemu lagi untuk minggu berikutnya. Kita masih membahas materi yang sama tentang Orde Baru. Sekian, salam sehat dan sukses buat Anda semua. Pada 21 Mei, tepat 18 tahun yang lalu, sebuah peristiwa politik besar terjadi di tanah air kita. Krisis ekonomi yang menjalar menjadi krisis politik dan berakhir pada huru-hara memaksa Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun harus lengser dari jabatannya. Kami akan mengajak Anda untuk melihat kembali peristiwa yang pernah menjadi salah satu tonggak sejarah di Republik ini. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. 21 Mei 1998, tepat 18 tahun yang lalu, menjadi hari yang sulit dibayangkan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Saat Jenderal Besar Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun harus mengakhiri kekuasaannya. Padahal beberapa hari sebelumnya, Presiden Soeharto masih yakin bisa mengatasi keadaan. Maklum, selama puluhan tahun menjadi orang nomor satu di Republik, Soeharto selalu berhasil mengatasi gangguan keamanan ataupun gerakan politik yang menentang kepemimpinannya. Namun tidak untuk kali ini. Krisis moneter pada tahun 1997-1998 berhasil membuat ekonomi Indonesia morat-marit. Nilai rupiah terhadap dolar terus melemah, perbankan nasional kolaps, harga kebutuhan membumbung tinggi, serta utang luar negeri membengkak. Kemarahan rakyat pun tak terbendung lagi. Krisis ekonomi dengan cepat menjalar menjadi krisis politik dan keamanan. Demonstrasi yang dipimpin elemen mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk lengser bergelora hampir di seluruh negeri. Kerusuhan menghanguskan banyak gedung dan pertokoan. Kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Soeharto menyusut tajam. Padahal menjelang pemilu 1997, Soeharto yang sudah berniat untuk lengser ke Prabon berhasil diyakinkan oleh Ketua Umum Golkar yang juga murid politik Soeharto, Harmoko, untuk kembali melanjutkan kepemimpinan. Saya jelaskan ini, saya tanya apakah betul Anda semua ini bulat setuju mencalonkan Pak Harto sebagai Presiden Mandataris MPR masa bakti 98-2003. Iya, tidak ada yang menolak. Harmoko yang pada awalnya tegas menyokong Soeharto, pada akhirnya dia jugalah yang paling depan menyarankan guru politiknya ini untuk meletakkan jabatan. 18 tahun berselang, sosok Jenderal Besar Soeharto memang masih menjadi perbincangan. Sebagian masyarakat rindu dan menganggap Soeharto sebagai orang yang berjasa bagi pembangunan, sehingga pantas diberi gelar pahlawan. Sebagian lainnya justru menilai Soeharto adalah aib bagi sejarah Republik yang bergelimang korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Budi Adiputro, CNN Indonesia.